memberkati kita dengan apa? Memberkati kita dengan kesembuhan ilahi. Kemudian pengetahuan, pewahyuan, penglihatan-penglihatan, kuasa-kuasa, berbahasa roh, penafsiran bahasa roh, hikmat, pengetahuan, semua berkat-berkat surgawi dan sukacita yang tak terkatakan. Haleluya, sukacita yang tak terkatakan dan kemuliaan yang penuh. Setiap hati dipenuhi dengan roh, berjalan bersama-sama, amen. Duduk bersama-sama di tempat-tempat surgawi. Tidak ada yang punya pemikiran yang jahat antara satu dengan yang lain. Glory. Tidak ada lagi rokok, tidak ada lagi rokok yang mengepul, tidak ada lagi rok pendek atau pakaian seksi. Tidak ada yang itu, tidak ada yang ini. Tidak ada lagi pemikiran yang jahat. Tidak ada seorang pun yang berselisih atau menentang satu dengan yang lain. Oh, semua orang, setiap orang mengucapkan di dalam kasih dan harmonis. Setiap orang satu kesatuan. Amen. Memiliki satu tujuan seperti dulunya di loteng Yerusalem, dan kemudian terdengarlah suara ribut di mana Roh Kudus mencurahkan dan diam di dalam murid-murid tersebut di dalam bentuk lidah-lidah api. Paragraf 95. Kemudian Roh Kudus akan tercurah atas setiap orang dan berkata, demikianlah firman Tuhan, pergilah ke suatu tempat tertentu dan lakukan suatu hal tertentu. Perhatikan, hal itu terjadi seperti itu. Demikianlah firman Tuhan, lakukan hal ini, lakukan hal itu, pergi ke sana. Perhatikan apa yang terjadi seperti itu. Karena kita diberkati bersama-sama duduk di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jika kita menginginkan, jika Anda menginginkan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani tersimpan di surga tercurah, lakukanlah semuanya ini. Amin. Miliki hati yang bersih, miliki kelahiran kembali, maka kita akan dipredestinasi untuk dibawa kepada posisi tempat kita sebagai seorang anak Allah di dalam tubuh Kristus. Ini waktunya untuk berdoa dengan sungguh supaya saudara tahu tempatmu di mana. Apakah Anda punya karunia berbahasa roh? Anda memiliki karunia mujizat? Apakah Anda memiliki karunia pengetahuan dan lain sebagainya? Pastikan posisimu di situ. Karunia-karunia itu. Karena itu milik gereja. Itulah warisan dari gereja. Ini waktunya untuk berdoa. Ini waktunya untuk menantikan Tuhan. Ini waktunya Tuhan curahkan semuanya itu Tuhan. Haleluya. Ini bukan waktunya untuk hanya sekedar mendengar firman, brother, pastor, terima kasih saya diberkati. Ini bukan lagi waktunya. Di masa yang sukar, Yesus tampil dan akan ada kebangkitan pagi. Haleluya. Dan orang-orang kudus yang sudah setia menderita bersama dengan Kristus akan dimahkotai. Glory Jesus. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Berapa lama lagi, berapa keras lagi saya akan berteriak kepada Anda di masa resesi global seperti ini. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal yang lain. Ini waktunya untuk membicarakan firman dan firman dan firman. Haleluya. Pastikan pengadopsianmu. Pastikan Anda yang dilahirkan kembali. Dan Anda kemudian dipredestinasi untuk diadopsi. Menebus waktu perlengkapan seluruh senjata rohani Allah. Harus Anda kenakan. Pergunakan setiap karunia yang ada. Haleluya. Jangan ada pekerjaan yang terbengkelai. Jangan malas berpikir. Berpikir dan terus berpikir untuk pelayanan bagi Kristus, bagi kerajaannya Allah. Praise the Lord. Karena tiba waktunya. Mereka yang bekerja keras, mereka yang setia kepada Tuhan, mereka yang melayani Tuhan, walaupun sengsara, menolak kompromi, mereka akan beroleh mahkota. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga Anda bisa melihat sekarang di mana posisi kita. Overlapping. My goodness. Haleluya. Sehingga kita tahu zaman apa yang sedang kita hidupi. Brother and sister, yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, bergeraklah, bergeraklah. Dan jangan diam di tempat. Biasakan mulutmu untuk mengucapkan firman, berpikir akan firman, dan tutup mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang lain selain hanya firman Tuhan, untuk penghiburan kepada satu dengan yang lain. Itulah yang bisa menghibur di masa yang sukar seperti ini. Haleluya. Praise the Lord. Saya melihat saudara, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kena PHK, ada yang kehilangan pemasukan, drastis turun 70%. Dan lain sebagainya. Ada yang susah makan sekarang. Lihat, masa apa ini? Masa global. Tapi di masa global yang sukar seperti ini, haleluya, Tuhan harus melihat, harus ada anak adopsi di akhir zaman. Haleluya. Sebelum dunia akan mencapai puncaknya oleh karena kesalahan, oleh karena tegar tengkuknya, oleh karena keras kepalanya, menolak pesan yang keluar dari mulut nabinya, yang keluar dari mulut mempelai wanitanya, yang keluar dari mulut pengkhotbah-pengkhotbahnya, yang keluar dari mulut kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi yang sejati oleh Roh Kudus di dalam diri mereka. Maka mereka akan beroleh upah mereka masuk ke dalam ranjang kesusahan, ranjang kesukaran, yaitu tribulasi besar. Tapi mempelai wanita akan naik ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Terpujilah